Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Arginto dengan NIM A11 2022 14567. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi Streamlit yang sudah saya buat. Jadi ini adalah untuk kode pertama, yaitu kode untuk mengimport library-library yang akan dibutuhkan dalam kode ini, dan juga ada library algoritma yang akan dibutuhkan. Kode selanjutnya yaitu untuk membaca file dataset yang bernama waterportability.csv dan mendisplaykannya di bawah ini. Ini adalah isi dari dataset. Lalu kode selanjutnya yaitu untuk menampilkan ada berapa jumlah baris dan tipe data tiap kolom. Ini kolom PH mempunyai tipe data float. Ini portability mempunyai tipe data integer. Dan ini adalah jumlah unik tiap kolom. Lalu untuk kode selanjutnya yaitu untuk mengecek missing values. Seperti yang lihat, ini kolom PH mempunyai missing value 491, subfleet 781, trihalometanes 162. Lalu kode-kode yang missing value tersebut kita imputasi missing value dengan rata-rata untuk supaya tidak ada missing value lagi. Lalu kode selanjutnya yaitu visualisasi. Ini adalah visualisasi sebelum uh, data kualitas air sebelum di resampling. Seperti yang dilihat, tidak seimbang. Dan data distribusi data kualitas air setelah di resampling hasilnya seperti ini. Lalu untuk kode selanjutnya yaitu menentukan fitur dan target. Fitur yang digunakan yaitu pH, hardness, solids, chlorine, sulfate, conductivity, organic carbon, trilomethanes, turbidity, dan target untuk diprediksi yaitu potability. Ini seperti yang dilihat ada visualisasi korelasi heatmap. Seperti yang dilihat, dataset sudah lumayan bagus ya, karena tidak begitu banyak itu keanehan di sini. Lalu ini adalah distribusi histogram plot untuk setiap kolomnya. Ini ada kolom pH, hardness, conductivity, dan lain-lain. Kode selanjutnya yaitu kita men-split kode, meng-split dataset menjadi training set dan test set. Algoritma yang akan kita tes pertama yaitu KNN, K-nearest neighbor. Ini adalah conversion matrixnya. Akurasi KNN yaitu 0,58 atau 58%. Ini algoritma kedua yaitu yang kita gunakan gradient boosting yang punyai akurasi 0,65 atau 65%. Kode yang ketiga yang kita tes yaitu naive Bayes dengan akurasi 0,57 atau 57%. Kode selanjutnya itu evaluasi ketiga algoritma itu apakah lebih baik sesudah dinormalisasi atau tidak. Kita lihat outputnya. Evaluasi sebelum normalisasi seperti ini, dan evaluasi setelah dinormalisasi seperti ini. Jadi yang berubah yaitu hanya KNN akurasi. Seperti yang dilihat, gradient boosting dan naive Bayes tidak ada perubahan setelah dinormalisasi. Lalu ini kode terakhir yaitu untuk menyimpan file dalam wujud gradient boosting model.pkl seperti yang dilihat di sini. Lalu saya akan mencoba untuk run aplikasi Streamlit-nya. Ini adalah tampilan aplikasi Streamlit-nya. Prediksi kualitas air, prediksi portable atau tidak portable, misalnya parameter kualitas air. Silahkan masukkan nilai-nilai berikut. Oke, ini yang pertama yang akan saya masukkan yaitu yang air tidak baik, air yang baik, air yang bisa diminum. Sebentar saya buka.
Oke, saya sudah dapat. Yang pertama, air yang baik memiliki pH yang nomor 7. Lalu hardness 30. Lalu 400, 0,4, 0,4, lalu 230, 230, lalu 1300, 1300, 1,5, lalu 0,1, lalu 4. Kita prediksi kualitas air. Air portable dapat dikonsumsi karena ini adalah statistik dari air yang bisa diminum, air yang baik. Lalu akan kita masukkan value dari air yang tidak baik dikonsumsi. pH kita naikkan dari 7 ke 10. Lalu ini ke 180. Lalu solid itu 100. Sebentar. Solid 1000. Lalu ini 1. Ini 500. Ini 3000. Ini 5. Ini 0,5. Ini 10. Oke, ini adalah statistik dari air yang tidak baik untuk diminum. Kita coba prediksi kualitas air. Seperti yang dilihat, prediksi menghasilkan air potable tidak dapat dikonsumsi. Karena ini adalah statistik dari air yang tidak baik untuk diminum. Jadi kesimpulannya yaitu dari hasil analisis perbandingan 3 algoritma ini, seperti yang dilihat, 3 algoritma. Yang pertama yaitu K-nearest neighbor yang mempunyai akurasi 59% dan akurasi setelah dinormalisasi 63%. Lalu gradient boosting, akurasi tanpa normalisasi 66%, akurasi setelah normalisasi 66%. Ya, tidak terpengaruh normalisasi. Lalu naive Bayes, akurasi tanpa normalisasi 57%, akurasi setelah normalisasi 57%. Juga tidak mengalami perubahan. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa gradient boosting memberikan akurasi terbaik di antara ketiga algoritma. Maka dari itu ini Streamlit ini menggunakan gradient boosting model. Oke, keunggulan dan keterbatasan setiap algoritma yaitu yang pertama K-nearest neighbor atau KNN. Keunggulannya yaitu yang pertama sederhana dan mudah diimplementasikan. Kedua yaitu tidak memerlukan asumsi distribusi data. Keterbatasannya yaitu kinerja model sangat dipengaruhi oleh pemilihan nilai K dan normalisasi data. Yang kedua yaitu kesulitan dengan data set besar karena membutuhkan banyak komputasi untuk menghitung jarak antar titik data. Oke, untuk algoritma gradient boosting mempunyai keunggulan satu, mampu menangani data kompleks dan non-linear yang baik. Dua, akurasi tinggi dalam kasus klasifikasi seperti terlihat pada hasil percobaan tadi. Lalu yang ketiga tidak terpengaruh oleh skala data sehingga tidak memerlukan normalisasi. Keterbatasan dari gradient boosting ini adalah yang pertama memiliki waktu pelatihan lebih lama dibanding algoritma lain, terutama pada dataset besar. Yang kedua yaitu cenderung rentan terhadap overfitting jika tidak diatur dengan baik, misalnya dengan memilih hyperparameter yang tepat. Oke, untuk yang algoritma naive Bayes keunggulannya yaitu yang pertama sangat cepat dalam hal pelatihan dan prediksi. Kedua, cenderung bekerja dengan baik pada masalah klasifikasi dengan fitur independen. Keterbatasannya yaitu satu memiliki asumsi bahwa fitur-fitur bersifat independen yang seringkali tidak berlaku dalam banyak kasus dunia nyata seperti dataset ini.
Yang kedua yaitu akurasi yang lebih rendah dibandingkan dengan algoritma lain pada kasus ini, seperti yang terlihat dalam evaluasi. Rekomendasi algoritma yang paling efektif berdasarkan hasil analisis ini yaitu algoritma gradient boosting. Kenapa gradient boosting lebih tinggi dari yang lain? Karena gradient boosting algoritmanya tidak terpengaruh oleh skala data dan kemampuan dalam mempelajari pola-pola lebih kompleks dalam data. Karena juga algoritma gradient boosting ini mempunyai kemampuan hyperparameter yang tepat dan dengan mencegah overfitting yang baik. Secara keseluruhan, gradient boosting merupakan pilihan terbaik untuk klasifikasi ini karena memberikan keseimbangan antara akurasi dan kemampuan untuk menangani data lebih kompleks. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.